Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 selama beberapa menit ke depan akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Aspek Pemasaran dan Bauran Pemasaran dalam Bisnis. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan anggota saya. Saya Putri Adelia Boruka Caribu dan anggota saya ada Putri Sabrina, Syahrani Oktariana, dan Wanda Hamidah Lubis. Terdapat beberapa subjudul materi yang ingin kami paparkan. Yang pertama, pengertian aspek pemasaran. Kedua, tujuan aspek pemasaran. Tiga, jenis-jenis aspek pemasaran. Yang keempat, tahapan dalam aspek pemasaran. Kelima, pengertian bauran pemasaran atau marketing mix. Yang keenam, unsur-unsur bauran pemasaran. Dan yang terakhir, pentingnya bauran pemasaran. Untuk subjudul pengertian aspek pemasaran akan dijelaskan oleh rekan saya Putri Sabrina. Kepada Putri Sabrina, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Aspek pemasaran adalah suatu hal yang digunakan untuk mengetahui kebutuhan atau keinginan produk yang dibuat oleh perusahaan. Dengan begitu, kita dapat menjual produknya. Aspek pemasaran dalam bisnis merupakan suatu hal yang penting dalam perusahaan untuk memetakan suatu pasar. Dengan aspek ini, perusahaan dapat memasarkan produk dan membuat ketertarikan konsumen atas barang yang dipasarkan. Selanjutnya, ada tujuan aspek pemasaran yaitu meningkatkan penjualan dan laba dalam berbisnis, menguasai atau menganalisa pasar dan lainnya. Tujuan selanjutnya adalah dapat menguasai pasar, melayani pihak tertentu, dan untuk menaikkan jumlah produk di pasar. Selanjutnya, ada jenis-jenis aspek pemasaran. Yang pertama yaitu spesifikasi produk dan produk differentiation adalah setiap keputusan terkait produk dalam aspek pemasaran ini akan mencakup bentuk penawaran fisik, brand, kemasan, garansi. Dalam hal ini, segmentasi pasar akan suatu produk sangatlah diperlukan agar suatu produk yang ditawarkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pasar. Jika produk yang ditawarkan ke pasar berbeda, maka pasar yang dituju pun harus berbeda. Jenis-jenis aspek pemasaran yang kedua yaitu segmentasi pasar adalah strategi pemasaran suatu perusahaan untuk mengenal minat serta kebutuhan konsumen di suatu market yang menciptakan produk baru yang sesuai dengan minat serta kebutuhan konsumen. Baik, terima kasih kepada Putri Sabrina atas paparan materinya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Syahrani Oktariana. Kepada Syahrani dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada analisa pasar dan peramalan permintaan. Analisa pasar adalah salah satu langkah yang harus dilakukan dalam merencanakan strategi yang sesuai dengan kondisi pasar guna menangkap peluang apa saja yang ada dan lebih mengembangkan usaha. Selanjutnya adalah analisa kompetitor. Kompetitor adalah perusahaan lain yang memproduksi atau memasarkan barang atau jasa yang mempunyai kesamaan dengan produk yang kita tawarkan. Analisa kompetitor ini harus dilakukan dengan melakukan identifikasi pada kesempatan yang ada, ancaman atau persoalan strategis lain yang bisa muncul dari pergantian suasana bersaing yang lebih potensial. Selanjutnya ada promosi. Promosi adalah suatu bagian yang sangat vital di dalam aspek pemasaran, yang mana dengan adanya promosi, maka penjual bisa memberikan informasi yang luas terkait produk, memberikan pengaruh dan melakukan suatu tindakan yang persuasif terhadap konsumen, serta mendekati konsumen pada produk yang ditawarkan oleh penjual. Tahapan dalam aspek pemasaran. 1. Pemasaran swadaya, di mana perusahaan baru yang berdiri dan masih kecil, jumlah produk yang dijual tidak begitu banyak, maka pemasaran dilakukan dari individu ke individu, dari pintu ke pintu, dari toko ke toko, dan memasarkan sendiri-sendiri. Yang kedua, ada pemasaran terformulasi. Setelah perusahaan berkembang dan sukses, diberlakukan pemasaran yang terformulasikan seperti ada departemen pemasaran, pemasangan iklan, sales force, marketing research, dan lain-lain. Yang ketiga ada pemasaran total. Dalam tahapan ini, muncul kesulitan dalam memformulasikan pemasaran, mencari laporan riset pemasaran, perusahaan kehabisan kreativitas, manajer produk dan merek perlu keluar dari kantor dan mulai hidup dengan pelanggan dan menunjukkan cara baru menambah nilai dalam hidup konsumen.
Pengertian bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah marketing strategis yang merupakan kombinasi dari variabel-variabel yang dapat dikontrol oleh organisasi atau perusahaan untuk mencapai pasar sasaran tertentu. Baik, terima kasih kepada Syaharani Oktariana atas paparan materinya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Wanda Hamidah. Kepada Wanda dipersilahkan. Baik, terima kasih. Unsur-unsur bauran pemasaran atau marketing mix. Yang pertama, produk. Meliputi jenis-jenis produk, kualitas, desain, fasilitas dan kegunaannya, brand name, kemasan, ukuran, pelayanan, dan garansi. Yang kedua, price atau harga. Meliputi daftar harga, potongan, bonus, jangka waktu pembayaran, aturan kredit. Harga biasanya dijadikan indikator kualitas produk oleh konsumen. Yang ketiga, promotion. Di dalamnya termasuk promosi penjualan, periklanan, tenaga penjualan, hubungan masyarakat, direct marketing, pembentukan customer, database, dialog. Yang keempat, place atau tempat. Meliputi unsur-unsur saluran distribusi, cakupan, lokasi, pergudangan, transportasi. Yang kelima, people atau pimpinan dan staf, pelanggan, pesaing. Sumber daya manusia yang berhubungan langsung dengan pelayanan dianggap sebagai bagian paling vital. Bagian sumber daya manusia akan mempengaruhi persepsi pembelian pribadi pelanggan, sekaligus pelanggan lain yang ada di lingkungan pelayanan tersebut. Yang keenam, physical evidence atau bukti fisik. Semua perangkat yang digunakan sebagai pendukung berjalannya sebuah bisnis. Yang ketujuh, proses. Aspek proses merupakan gabungan dari keseluruhan aktivitas, mulai dari prosedur, jadwal pekerjaan, aktivitas, mekanisme, serta hal-hal rutin lainnya. Pentingnya bauran pemasaran atau marketing mix. Dengan bauran pemasaran, perusahaan dapat mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen di pasar sasaran. Bauran pemasaran membantu perusahaan untuk yang pertama memahami di mana mereka harus memfokuskan upaya pemasaran mereka. Yang kedua, menentukan produk apa yang bisa mereka tawarkan kepada pelanggan, berapa harganya, di mana dan bagaimana cara menarik pelanggan. Yang ketiga, mengembangkan dan menjalankan strategi pemasaran yang efektif. Yang keempat, mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien, menghindari biaya yang tidak perlu. Yang kelima, memanfaatkan kekuatan perusahaan dan meminimalkan ancaman terhadap kelemahan internal CEO. Baik, demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan. Dengan ini presentasi kami ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.